Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal. Saya akan menjelaskan tentang RPS 11, yaitu tentang Perang Salib. Definisi Perang Salib adalah serangkaian pertempuran antara kekuatan Eropa melawan kekuatan Muslim pada abad pertengahan. Kampanye militer yang berlangsung hampir 2 abad ini diprakarsai, didukung, dan diarahkan oleh Gereja Katolik Roma. Perang Salib yang paling terkenal adalah peperangan perebutan Tanah Suci yang berlangsung antara 1095 sampai 1291. Perang Salib pertama dicetuskan oleh Paus Urbanus II pada 1095 dalam sidang konsili Clermont. Paus mengimbau umat Kristen untuk membantu Kaisar Romawi Timur melawan dinasti Seljuk Turki. Perang Salib merupakan perang terbesar sepanjang sejarah yang berlangsung kurang lebih 2 abad lamanya, yakni sejak tahun 1095 sampai 1291. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perang Salib ini antara lain faktor agama, faktor politik atau kekuasaan, dan faktor ekonomi. Bermula dari pidato Paulus Urbanus II atas dukungan dari Kekaisaran Bizantium untuk mengobarkan semangat umat Kristiani dalam sidang konsili Clermont, Paris, Prancis pada 25 November 1095 Masehi. Secara umum, latar belakang pecahnya Perang Salib yaitu masyarakat Kristen kehilangan kebebasan dan keamanan untuk beribadah di Tanah Suci Yerusalem. Bani Seljuk menerapkan kebijakan yang membatasi umat Kristiani yang akan beribadah di Yerusalem. Periode Perang Salib. Perang Salib ada 3 periode, yaitu periode pertama Perang Salib 1 dimulai dari tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Yang kedua, Perang Salib 2 dimulai dari 1144 Masehi sampai 1187 Masehi. Yang ketiga, Perang Salib 3, yaitu 1189 sampai 1192 Masehi. Dan perang ini kebanyakan terjadi di tanah Yerusalem, Palestina. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam Perang Salib. 1. Paus Urbanus II, yaitu dari pasukan umat Kristiani. 2. Salahuddin Al-Ayyubi, Panglima kaum muslimin. 3. Richard the Lionheart. 4. Kiloj Arslan 1. 5. Sultan Baibar 1. Dan yang terakhir 6. Fredrik II. Pengaruh Perang Salib bagi dunia Islam. 1. Hancurnya peradaban Bizantium yang telah dikuasai umat Islam semenjak Perang Salib 4 hingga kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1453. 2. Bangsa-bangsa Eropa berhasil mengalihkan perkembangan ilmu pengetahuan yang sebelumnya berkembang pesat di dunia Islam, yang kemudian membantu meningkatkan kualitas peradaban bangsa Eropa setelah berakhirnya Perang Salib. 3. Beralihnya peradaban Islam dari negara-negara timur ke barat, sehingga umat Islam kehilangan peradabannya. 4. Kebudayaan Islam mempengaruhi kebudayaan negara di Eropa. 5. Perang Salib mempengaruhi terjadinya gerakan eksplorasi dengan ditemukannya benua Amerika dan rute perjalanan ke India yang melalui Tanjung Harapan. Yang terakhir, yang keenam, Perang Salib menghabiskan kekayaan umat Islam dan mengorbankan putra-putra terbaik dari kalangan umat Islam. Akhir dari Perang Salib. Dalam buku sejarah Eropa, dari Eropa kuno hingga Eropa modern 2012, karya Wahyudi Yaya, Perang Salib 3 berakhir pada 2 November 1192 dengan dibuatnya perjanjian damai antara
tentara salib dan Salahuddin. Perjanjian damai tersebut bernama Sulh al-Romlah. Dalam perjanjian tersebut, Salahuddin dan kaum muslimin berjanji untuk menjamin keamanan dari masyarakat Kristen saat melakukan ziarah ke Baitul Maqdis. Sebagai balasannya, Richard dan tentara salib menjamin tidak akan melakukan serangan terhadap wilayah-wilayah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Sekian yang dapat saya sampaikan dari Perang Salib. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.